Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nelly. Halo Bu Nelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar di siang ini Bu Nel? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Pak. Tetap ceria ya Bu Nelly ya. Harus itu Pak. Harus. Iya. Oke Bu Nel, siang ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi saya bertindak sebagai coach, Ibu sebagai coachee. Nah sekarang kira-kira Bu Nel, tujuan kita melakukan coaching ini apa sebenarnya yang Anda inginkan atau menjadi tujuan Anda? Yang menjadi tujuan saya Pak sebenarnya saling bertukar pikiran untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang mungkin kita dapati. Kalau saya itu lingkungan sekolah, Ah, ada hal-hal yang kadang saya tidak mungkin saya butuh pendapat, saling tukar berpikiran oh gitu, sesama guru. gitu. Iya Pak. Jadi Bu Nel ada masalah ini. Yang namanya masalah itu selalu ada. Iya, dan Selama kita hidup itu sudah berpikir seperti ini pasti selalu ada masalah. benar. Dan ada kan terkadang masalah yang kita mampu untuk selesaikan sendiri. Ada juga masalah yang terkadang kita butuh untuk kita bisa sharing atau minta pandangan-pandangan dari orang lain. Kan seperti itu. Ya. Jadi Bu Nel, apa memang masalahnya Bu Nel? Masalahku itu Pak ini di sekolah, di anak murid ini Pak, di kelas ada anak seorang peserta didik saya jarang sekali hadir ke sekolah. Iya. Kalaupun dia hadir, dia tidak bisa bergaul sama sesama temannya. Selalu saja di dekat. Jadi kalau saya tidak ada, ini anak tidak mau masuk sekolah juga Pak. Gitu. Saya sudah menanyakan kepada anak, kalau kenapa kalau dia ke sekolah kenapa tidak bermain sama teman saya, main sama teman-temannya. Apa dia bilang Pak, saya tidak mau Kak Bunda, di sini saja. Jadi kalau saya mau ke kanan, Bunda mau ke kemana? Enggak kemana-mana di sini. Di sini Kak juga saya Bunda. Jadi kalau saya di kelas, dia di kelas terus main. Tidak mau bergaul, bersosialisasi sama temannya. Oh, iya. Pernah Kayaknya nggak? ini saya dekati. Kayaknya, ya. Pernah nggak kita coba Ya, untuk Pak. mencari tahu kira-kira kenapa anak ini seperti itu? Sudah Pak, ini beberapa hari yang lalu saya coba dekati karena ini situasi kan sudah cukup lumayan karena sudah berapa bulan di sekolah. Saya coba dekati, saya tanya kenapa dia tidak mau bermain sama itu teman Kak, nebombek kita nak, nakal Kak itu. Ya. Dan tidak, Kak nebombek tidak Bunda. Ternyata saya lihat, saya ini pengamatan saya Pak, saya lihat dia punya agak rendah diri, katakanlah dia kurang percaya diri karena dia lihat temannya tergolonglah di atas ekonominya daripada dari dia karena bapaknya itu cuma guru kasar. Dia punya pakaian atau apa yang dipakai itu kayaknya standar agak bawah. Mungkin dia agak minder Pak. Ini saya lihat dari situasi karena teman-temannya mempunyai barang-barang yang sedikit ya, maksudnya ada harga lah. Agak minder. Kalau dia biasa-biasa saja. Ya, seperti itu Pak, kurang percaya diri. Enggak, ini kan anak kecil Bu. Biasanya kan anak kecil belum mengenal hal-hal seperti itu. Bagaimana mungkin biasanya kan anak kecil belum sampai pikirannya sampai minder apa gitu. Bagaimana bisa Ibu Nelly bisa berkesimpulan begitu? Iya. Ya.
Silakan Bu Nel. Menurut pemahaman Hmm. mungkin menurut pemahaman kita selama ini anak kecil itu tidak bisa menilai seperti itu ya Pak. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sekarang itu anak-anak kecil, anak TK itu sudah mulai kritis. Oh, sudah kritis ya? Karena saya lihat ya sudah mulai kritis, dia punya pemikiran. Karena sudah mulai mengetahui barang-barang mana yang bagus, yang mana ini. Mungkin karena pergaulan dari rumah, lingkungan rumah atau di mana. Karena di sekolah sudah mulai tahu, oh itu barangnya temanku bagus. Tapi di sekolah sedangkan dia tapi di sekolah dia tidak dibully kan? Artinya dia tidak mendapatkan perlakuan yang sifatnya mengejek-ngejek atau menghina-hina dari teman-temannya. Alhamdulillah kalau di kelas saya tidak Pak. Oh tidak. Karena setiap hari saya minta teman-temannya, saya biasa mengajarkan agar anak-anak tidak boleh tidak boleh membeda-bedakan sesama teman, harus selalu mau bermain sama siapa saja. Oke, jadi Bu Nel yakin bahwa masalah itu tidak ada kaitannya dengan teman-temannya gitu. Saya yakin Pak, tidak ada. Karena saya biasa kan ikut, kalau kita TK itu kemana anak keluar bermain itu biasa diikuti Pak. Jadi kemana saja dia pergi selalu diikuti. Oke. Bermain di bawah pun jadi ya. Bu Nelly biasa mencoba untuk komunikasi dengan orang tua si anak? Iya, biasa Pak, biasa. Informasi apa yang Ibu dapatkan? Saya bertanya Pak, itu anak Kak kalau di rumah memang dia tidak mau bergaul sama orang Kak Pak. Dia bilang bergaul Bu. Cerewet, enggak cerewet Kak, memang pendiam Kak. Dia bilang tidak Bu, cerewet sekali justru itu kalau di rumah. Banyak ditanyakan, pokoknya enggak pernah diam. Apa saja yang biasa dilihat biasa ditanyakan yang dia tidak mengerti. Oh, berarti di sekolahnya Ji begitu. Ya. Ya, di sekolahnya juga begitu. Unik karena juga. Memang karena saya tahu seperti itu, karena saya lihat Pak lingkungan rumahnya memang maksudnya bukan juga sekitar situ temani bermain, hampir sama dengan kegiatan orang tuanya, hampir sama kegiatannya dia. Jadi dia bebas bersosialisasi sama teman di rumah, cuma di sekolah kayaknya yang masih agak kurang. Itu Pak. Unik juga ini masalahnya Ibu Nelly. Tapi kira-kira Ibu Nelly pernah nggak mencoba untuk komunikasi dengan anaknya? Kan gini, masalah dengan temannya diyakini tidak Ji, di orang tuanya, di lingkungan keluarganya tidak Ji. Sekarang pernah nggak Ibu mencoba untuk komunikasi dengan anak ini? Pernah Pak, saya tanya karena saya pernah lihat, saya tanya kenapa tidak mau keluar. Saya lihat dulu biasa di dekat, biasa dia tanya Bunda, itu tasnya temanku bagus ya. Oh iya bagus betul. Nak, kenapa? Tidak, biasa dia dekati, tapi dia enggak, cuma dia lihat, dia sentuh bagus. Jadi sepertinya dia punya keinginan yang belum mau memiliki hal yang seperti itu, yang belum bisa dimilikinya. Tapi dia orangnya jujur, tidak ini. Bagus juga. Masih sebatas mengagumi. Iya. Bagus juga identifikasinya Ibu Nelly. Sekarang Ibu Nel, kira-kira Ibu Nelly berpikir tidak bagaimana caranya membantu anak ini supaya bisa keluar dari masalahnya? Untuk sementara yang saya coba ini Pak, saya coba bertanya ke rekan, karena di dalam kelas saya mungkin anak inilah yang punya tingkat ekonomi yang paling bawah kalau di dalam kelas saya. Jadi saya minta rekan kawan sama untuk sosialisasi. Pertama saya saya ini sudah mengatakan sama teman, kayaknya saya ada murid satu,
saya mau bebaskan dari pembayaran iuran karena ekonominya ini enggak ekonomi bawah. Saya bilang kenapa, memang Bu, bilang Pak, kurang sekali ekonominya ini. Apa? Setidaknya uang dari situ kan bisa dikemasukan. Iya. Pernah Bu, Ibu berusaha untuk membangun rasa percaya dirinya ini anak supaya iya, seperti apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan Pak, saya selalu bawa dia kemana temannya bermain. Jadi saya ajak teman, saya panggil temannya, panggil Lina ini main, panggil Alia, katakanlah namanya Alia, panggil Alia main. Kenapa tidak diajak main? Nah ini teman-teman tak juga, ini teman semua satu kelas. Dia bilang, dia yang tidak mau Bunda, dipanggil diajak, kadang-kadang tangannya sudah ditarik sama temannya main, tapi dia yang tidak mau gitu. Sekali. Saya bilang tidak apa-apa, teman itu, jadi kalau ada apa-apa kadang-kadang dia saya suruh berbagi. Ini ada ini, berbagi sama teman, pinjam sama teman ya, kalau boleh. Dan memang seperti itu Pak. Pernah nggak Ibu mencoba untuk membuat sebuah hal? Dia kan pasti anak punya kelebihan, ini kan punya kelebihan masing-masing. Siapa tadi nama anaknya ini Bu, yang Ibu? Alia Pak. Alia. Bagaimana coba Ibu kira-kira bisa nggak, misalnya gini, tampilkan Alia dengan kelebihannya, dan kemudian setelah itu teman-teman akan memberikan dia penghargaan. Mungkin dengan begitu dia akan merasa bahwa dirinya diterima oleh teman-temannya. Biasa nggak Ibu lakukan hal-hal seperti itu? Atau ada hal lain yang biasa Ibu lakukan untuk membuat Alia ini merasa bahwa dia itu diterima di teman-temannya? Dalam kegiatan sekolah seperti menulis, sebenarnya ini anak Alia ini punya kelebihan, tulisannya bagus Pak. Mungkin kalau anak SD sudah ada yang disaingi ini sama yang namanya Alia. Jadi biasa kalau dia menghasilkan sesuatu habis menulis dan cepat dia, Bunda saya sudah selesai, coba lihat. Lihat, saya pajang, saya kasih lihat teman-temannya, masa dia Alia selesai tulisannya dan rapi, tidak kotor. Nah ini pintar ini. Nah Alia belajar di rumah, masa yang lain tidak bisa? Bagus sekali. Jadi anak-anak biasa naik. Iya Pak, seperti itu. Kira-kira Ibu untuk bisa, jadi saya ini sudah merangkum, ada paling tidak ada 3 hal yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama bebaskan pembayaran, yang kedua komunikasikan dengan teman-temannya, yang ketiga membangkitkan kepercayaan Alia dengan memperlihatkan kelebihannya di hadapan teman-temannya. Apa Ibu punya rencana lain untuk kira-kira ke depan setelah kita coach ini yang akan Ibu lakukan untuk membangkitkan rasa percaya dirinya si Alia ini? Ada nggak yang Ibu rencanakan? Yang saya rencanakan ini Pak, saya berencana untuk melakukan kegiatan khususnya di kelas, sejenis lomba lah, lomba antar sesama kelasnya, untuk menampilkan, kalau misalnya lomba sekitar menulis dalam konteks untuk ukuran anak TK, saya mau adakan, jadi saya kasih waktu, terus kegiatan itu supaya bisa dilihat selain perkembangannya, saya bisa lihat supaya dia bisa merasa dibutuhkan, merasa baik karena dia punya kelebihan yang bisa ditampilkan. Karena kalau saya nilai rata-rata anak muridku mungkin memang dia itu yang paling menonjol kalau hal-hal seperti itu. Dia juga punya daya ingat sebenarnya bagus. Karena saya biasa bermain tebak-tebak kata, saya bisikin sesuatu, terus ini yang saya lakukan berantai, jadi masing-masing pernah. Dia yang paling tangkapnya kalau saya bisikkan sesuatu, terus dia sampaikan ke temannya lengkap, ke teman lainnya. Kadang kata-kata yang sudah saya bisikkan orang tidak lengkap, tapi kalau dia biarpun terakhir dia bisa tebak, dia bisa sampaikan apa yang saya bisikkan sama teman. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Ibu Nelly. Mudah-mudahan rencana ini bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga kalau memang masih dibutuhkan setelah Ibu Nelly melihat perkembangan perubahan, kalau memang masih dibutuhkan, kita akan melakukan coaching tindak lanjut. Bu Nelly,
Semoga anak ini kita doakan bisa berubah. Saya kira Ibu Nelly sudah bisa menyusun sendiri langkah-langkahnya, dan apa yang telah Ibu Nelly susun sendiri itu menjadi solusi yang sangat baik yang akan Ibu Nelly terapkan supaya anak ini bisa terbangkitkan motivasi dan rasa percaya dirinya. Oke Bu Nelly, sampai jumpa pada coaching yang akan datang. Mudah-mudahan anak ini mengalami perkembangan. Bagaimana perasaannya Bu Nelly setelah di coaching? Deg-degan kapan? Alhamdulillah. Ada solusi yang Ibu temukan sendiri? Ada Pak. Ada. Solusinya adalah kalau punya sesuatu jangan selalu dipendam. Usahakan untuk berbagi sesama teman supaya menemukan jalan keluar yang bagus. Oke Bu Nelly. Oke Bu Nelly, terima kasih. Waktu kita habis sudah lewat. Sama-sama Pak. Sudah lewat 1 menit. Oke Bu Nelly, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.